Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Nurhayati, biasa dipanggil Bu Haya, selaku tim kurikulum yang akan menjelaskan tentang kurikulum pembelajaran jarak jauh di SD IT Al Khairat. Pertama-tama, Bu Guru sampaikan barakallah kepada anak-anak. Sekarang sudah tambah dewasa, sudah naik kelas. Semoga di masa pandemi ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap menuntut ilmu dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Semua berharap bahwasanya pandemi ini akan segera berlalu. Allah semoga memberikan yang terbaik untuk kita semua. Demikian kita saksikan tentang penjelasan kurikulum SDIT Al Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, kita berjumpa lagi dalam acara MPLS Sekolah SDIT Al Khairat. Harapannya ini bisa disimak oleh orang tua dan anak-anak karena ini penting sekali untuk penjelasan tentang proses pembelajaran jarak jauh yang akan kita lakukan beberapa bulan. Insya Allah kita sampai Desember ya, beritanya tentang perpanjangan belajar online di rumah itu sampai Desember. Wallahu alam nanti kalau di tengah lapangan atau tengah bulan akan ada perubahan kembali, tapi kami sebagai guru berusaha untuk siap sedia ketika harus belajar online atau offline. Ada paradigma baru dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama guru, di mana guru di sini sebagai fasilitator, motivator, evaluator, dan instructional designer. Jadi kami guru berusaha untuk merancang pembelajaran, desain pembelajaran yang mengena, bermanfaat bagi anak-anak, dan juga dapat dilakukan dengan mudah bagi kami sebagai sekolah, orang tua, dan anak-anak di rumah. Kemudian yang kedua, bagi orang tua dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, di mana proses pembelajaran jarak jauh ini jelas melibatkan orang tua dalam proses perencanaan, proses, dan evaluasi siswa. Kemudian bersama sekolah atau guru membangun komunikasi intens dan efektif. Sehingga dalam proses pembelajaran jarak jauh ini tidak akan berhasil jika tidak ada kerjasama dari ayah bunda semua. Sehingga kami berharap ke depan bisa membangun komunikasi yang baik, kemudian juga bisa memotivasi dan melakukan perencanaan yang baik dalam proses belajar anak-anak ketika di rumah. Kemudian paradigma baru lagi untuk siswa. Yang pertama, di mana PJJ ini membangun kemandirian belajar, sehingga hal yang harus ditumbuhkan dalam mindset berpikir anak-anak, belajar itu dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Tidak harus pagi sampai siang, tidak harus di sekolah, dan tidak harus dengan guru di sekolah. Belajar bisa dilakukan di rumah dengan ayah bunda, bisa dilakukan pagi, siang, atau malam hari. Kemudian sistem pembelajaran jarak jauh yang SDIT Al Khairat lakukan, yang pertama itu ada daring, yaitu pembelajaran dalam jaringan atau online. Kami akan menggunakan WhatsApp Group, Google Classroom, YouTube, juga bisa video call, voice note, untuk konferensi bisa Zoom atau Duo jika memang dibutuhkan. Yang kedua yaitu luring, luar jaringan atau offline, di mana kami nanti akan menyediakan buku pegangan siswa. Kami akan mengirimkan buku pegangan siswa dalam
bentuk online, orang tua nanti bisa untuk mencetak sendiri di rumah. Media penyampaian materi. Yang pertama yaitu video pembelajaran yang disiapkan oleh guru. Beberapa pekan ini Ibu dan Bapak Guru berusaha untuk melakukan rekaman termasuk pembelajaran BTHQ yang harapannya bisa menjelaskan materi yang akan disampaikan kepada Ananda semua di rumah, sehingga nanti bisa dilihat di Google Classroom atau di video YouTube yang telah kami sampaikan di awal. Yang kedua, penyampaian materi bisa berupa modul. Jadi Ibu Bapak Guru di sini juga membuat modul. Kemarin juga ada beberapa pertanyaan tentang buku. Apakah kita akan menggunakan buku K13? Jawabannya, kami berpatokan pada kurikulum K13 atau buku K13, tetapi kami tidak menyediakan buku kurikulum K13. Jadi kami membuat modul yang berpatokan pada kurikulum K13 yang nanti akan kami bagi setiap bulannya berdasarkan temanya tertentu. Nanti ayah bunda bisa mencetak sendiri di rumah. Di situ kami sudah sediakan lembar kerja siswa, cara penyampaian, cara mengerjakan, dan juga penyampaian materi. Sehingga harapannya nanti tidak ada lagi yang bertanya tentang buku, nggih. Ketika menghendaki buku kurikulum K13, monggo bisa di-download sendiri di situs-situs resmi dari pemerintah untuk tambahan pelajaran. Karena kami berpikir waktu belajar daring ini, PJJ ini sangatlah singkat nih, sehingga kami memilah-milih kompetensi dasar yang esensial atau yang penting bagi anak-anak, juga yang tidak esensial atau non-esensial akan kami sampaikan hanya secara tersirat saja. Mengingat waktu yang cukup singkat, sedangkan tuntutan kurikulum dari dinas itu juga tidak berubah, sehingga Ibu Bapak Guru mohon doanya diberi kelancaran dalam pembuatan modul yang mudah disimak dan mudah disampaikan kepada anak-anak. Kemudian akan kami jelaskan juga panduan pembelajaran jarak jauh atau PJJ orang tua. Yang pertama, guru akan masuk kelas dan melakukan pendampingan pembelajaran akademik dari jam 8 sampai jam 12. Oh iya, ralat sebentar. Untuk buku kelas 1 mungkin masih butuh pegangan ya. Jadi khusus kelas 1 nanti akan tetap dibagikan buku K13. Kita lanjut ke panduan pembelajaran jarak jauh orang tua. Yang pertama, guru akan masuk kelas dan melakukan pendampingan pembelajaran akademik dari jam 8 sampai jam 12 siang. Yang kedua, guru akan menyampaikan materi bisa berupa video, modul online yang dilanjutkan dengan tugas jika memang ada penugasan. Yang ketiga, siswa sudah melihat video pembelajaran atau modul online antara jam 8 sampai jam 18. Jadi fleksibel melihatnya, bisa pagi, bisa siang, atau bisa malam. Yang keempat, jika siswa akan diberi tugas untuk pengumpulannya, kita beri waktu seminggu, sehingga nanti setiap pekan guru-guru akan mengecek tugas-tugas yang sudah masuk. Itu akan dijadikan sebagai nilai evaluasi bagi guru. Bukan untuk memberatkan, tetapi tugas-tugas di sini diberikan sebagai evaluasi kita apakah materi yang disampaikan, pembelajaran yang sudah disampaikan itu terlaksana atau tersampaikan dengan baik. Yang kelima, guru akan melakukan penilaian terhadap tugas-tugas yang dikerjakan siswa setiap akhir pekan.
Yang keenam, guru akan melakukan pendampingan ibadah yaumiyah dan kegiatan keislaman lainnya. Jadi nanti kami akan memberikan syiar yang akan dilakukan oleh anak-anak untuk dilakukan di rumah. Jadi kami akan berikan panduan karena memang untuk penanaman karakter, untuk penanaman adab-adab Islam itu akan kita seragamkan. Harapannya nanti orang tua bisa turut serta mendampingi anak untuk memantau terhadap program pembinaan keislaman yang sudah disusun kurikulumnya oleh sekolah. Yang ketujuh, siswa wajib melaporkan kegiatan ibadah tersebut setiap hari di WhatsApp grup yang akan ditulis oleh guru sebagai absen harian dengan batas presensi jam 18. Jadi harapannya untuk anak-anak online sehingga bisa melaporkan kehadirannya hari itu yang akan kami hitung sebagai kehadiran presensi setiap harinya. Kemudian pembelajaran BTHQ dilakukan sore hari dari jam 4 sampai jam setengah 6. Kami melakukan evaluasi dan analisis beberapa TPA dan TPQ di sekitar rumah yang biasanya Anda lakukan. Itu juga libur ya, tidak ada. Sehingga kami berupaya untuk menggantinya dengan pembelajaran baca tahfidz Quran yang dilakukan di rumah dengan didampingi oleh ustadz-ustadzah BTHQ. Kenapa dilakukan sore? Kami berharap ayah bunda sudah pulang dari kerja bagi yang bekerja, sehingga ayah bunda bisa menyerahkan HP-nya ke anak-anak untuk bisa online pembelajaran BTHQ di sore hari. Karena pembelajaran Al-Quran harapannya tidak terputus dan harapannya pembelajaran Quran bisa dilakukan secara bersama-sama serempak di sore hari. Yang kesembilan, guru akan menjelaskan pembelajaran metode UMI bisa berupa video, membaca, atau voice note cara menghafal surat. Mohon dukungannya juga. Saat ini juga Ibu Bapak Guru BTHQ sedang dalam proses rekaman untuk menjelaskan pembelajaran metode UMI sehingga bisa tersampaikan dengan baik dan anak-anak harapannya bisa melanjutkan pembacaan jilidnya dan juga bisa melanjutkan hafalan Qur'annya dengan disetorkan kepada ustadz-ustadzahnya masing-masing. Yang ke-10, jika memang dibutuhkan, siswa dapat melakukan video call dengan wali kelas dengan menghubungi terlebih dahulu. Yang ke-11, guru kelas membuka konsultasi belajar offline pada jam kerja di sekolah. Bapak, Ibu yang membutuhkan konsultasi pembelajaran offline bisa wapri wali kelas masing-masing untuk membuat jadwal pertemuan. Jadi, offline dikehendaki oleh orang tua, itu pun ketika ada mata pelajaran yang betul-betul sulit dipelajari atau dicerna oleh anak didik kita. Sehingga ini menjadi alternatif terakhir bagi kami sebagai ibu bapak guru dengan adanya offline tapi tidak setiap hari itu bisa mempermudah anak-anak belajar. Harapannya cukup dengan online pendampingan video yang kami berikan sudah cukup mewakili dan harapannya anak-anak dimudahkan dalam belajar. Yang ke-12, semua kendala dalam proses PJJ ini mohon Bapak Ibu bisa sampaikan ke guru kelas agar proses PJJ dapat berjalan dengan adanya diskusi. Insya Allah kami guru kelas akan mengupayakan proses pembelajaran yang memudahkan untuk semua pihak. Jadi
Kritik dan saran silahkan disampaikan ke wali kelas yang nanti akan disampaikan kepada kami sebagai tim pengembang kurikulum sekolah. Harapannya itu bisa memudahkan kami berusaha untuk merancang pembelajaran jarak jauh ini, memudahkan semua pihak, baik bagi sekolah, Ananda di rumah, dan memudahkan bagi orang tua, khususnya bagi ayah bunda yang memang pagi sampai sore bekerja di luar rumah. Berikut kami sampaikan jadwal pelajaran. Ini pelajaran kelas 1. Insya Allah nanti akan kami bagikan lewat wali kelas masing-masing ya. Kemudian ini kelas 2, BTHQ sengaja kami taruh sore supaya kita bisa melakukan pembelajaran BTHQ secara serempak. Ini pembelajaran kelas 3. Memang di masa pandemi ini kita tidak bisa untuk melakukan pembelajaran seperti offline ya ayah bunda, karena memang evaluasi baik dari tingkat SMA maupun SD, penyampaian materi tidak bisa secara 100% dilakukan. Begitu juga anak-anak evaluasinya tidak bisa mengikuti pembelajaran secara 100% di rumah. Di kelas 4, kemudian kelas 5, kelas 6, ya. Itu tadi penyampaian ringkas kurikulum. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa wapri wali kelas masing-masing. Kami berdoa semoga Allah memberikan kemudahan dan mengangkat kesulitan ayah bunda semua. Dan semoga proses pembelajaran jarak jauh ini tidak mengurangi semangat belajar Ananda, begitu juga orang tua sebagai motivator di rumah. Kita mengembalikan sesuai fungsi aslinya, bahwasanya pembelajaran itu kembali kepada rumah dan orang tua adalah guru yang sesungguhnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika penyampaian ini mungkin masih banyak kurangnya. Kami mohon dukungan dan kerjasama ayah bunda sekalian. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.